Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Dapur Ajib sama Rinda akan berbagi resep selai nanas untuk isian nastar. Langsung aja kita simak bahan serta bagaimana cara pembuatannya. Untuk yang pertama saya akan membuat selai menggunakan parutan manual seperti ini. Ini saya memakai 2 buah nanas berukuran besar yang sudah dibersihkan. Ini saya pakai nanas yang matang ya. Kemudian saya potong bagi 2 seperti ini. Untuk parutannya ini ada 4 mata pisau ya, seperti ini. Saya akan pakai yang bagian ini. Kemudian langsung aja diparut. Dan untuk bagian tengahnya ini tidak saya buang ya, tapi tetap saya parut supaya nanti nanasnya itu tetap kelihatan teksturnya, jadi agak berserat gitu. Dan ini hasilnya akan saya timbang. Saya mendapatkan kurang lebih 1250 gram nanas parut. Dan untuk takaran gulanya saya memakai 100 gram gula pasir untuk setiap 500 gram nanas parut. Jadi saya memakai nanti kurang lebih sekitar 200 sampai 250 gram gula pasir. Dan ini saya masak dengan menggunakan api kecil, api sedang. Saya masukkan tadi juga cengkeh dan kayu manis, dan saat masih berair seperti ini jangan terlalu sering diaduk, jadi bisa ditinggal. Tapi kalau sudah mengering seperti ini jangan ditinggal-tinggal lagi ya. Kemudian setelah itu saya masukkan garam setengah sendok teh, saya aduk. Dan setelah ini akan saya masukkan gula pasir. Dan ini saya masukkan gula pasirnya sebanyak 200 gram karena nanas yang saya pakai ini sangat manis sekali. Tapi kalau kalian memakai yang sedang, jadi bisa memakai takaran sebanyak 250 gram gula pasir. Ini saya aduk. Dan ini setelah gulanya masuk, nanasnya akan berair lagi karena gulanya mencair. Jadi setelah ini apinya dikecilin ya, dimasak dengan api kecil. Kemudian sambil tetap diaduk supaya tidak gosong, ini jangan ditinggal-tinggal lagi ya. Ini saya masak terus. Dan ini saya mau lihat dulu. Nah seperti ini masih ada airnya ya, jadi ini akan lanjut dimasak lagi. Ini akan saya aduk lagi. Dan ini dia hasilnya, airnya sudah mengering semua. Jadi akan saya matikan dulu api kompornya, kemudian setelah itu selainya akan saya dinginkan. Sebelum dibulatkan ini akan saya dinginkan dulu di suhu ruang kurang lebih semalaman, atau bisa juga di dalam kulkas. Kalau saya simpan di dalam kulkas. Dan ini selai yang sudah saya simpan semalaman di dalam kulkas akan saya bulatkan. Saya takar dengan menggunakan ukuran setengah sendok teh seperti ini. Bisa juga kalau ditimbang supaya ukurannya itu sama, tapi kalau saya cuma pakai sendok seperti ini. Kemudian saya pulung, saya bulatkan. Kalau tangan kalian saat membulatkannya agak lengket, bisa dikasih sedikit air di telapak tangan. Dan ini hasilnya saya susun di piring. Dan ini dia hasilnya, karena saya belum punya adonan nastar, jadi saya simpan dulu di dalam kulkas. Dan ini juga beberapa hari yang lalu saya pernah membuat menggunakan chopper. Ini saya pakai 5 buah nanas ukuran kecil, garam, gula, dan kayu manis serta cengkeh. Saya potong dulu seperti ini, saya bagi menjadi beberapa bagian. Tapi untuk hasilnya kalau menurut saya memang tetap lebih bagus menggunakan parutan yang manual daripada menggunakan chopper atau blender, karena kalau pakai parutan seratnya itu masih kelihatan. Dan semua nanas ini nanti akan saya chopper sebentar aja ya, jadi nggak usah terlalu lama supaya seratnya itu masih kelihatan. Meskipun hasilnya memang tidak seperti kita memakai parutan manual, tapi paling tidak kita bisa terbantu, jadi bisa hemat tenaga dan juga waktu.
Dan ini dia hasilnya, langsung aja dituang ke dalam wajan, kemudian dimasak dengan menggunakan api sedang sampai airnya itu mengering. Dan kalau masih banyak airnya seperti ini, nggak usah terlalu sering diaduk ya, jadi diaduknya cuma sesekali aja. Kemudian masukkan 4 buah cengkeh dan juga kayu manis, dan setelah itu langsung dimasak. Aduknya sesekali aja ya, supaya nggak meletup-letup. Dan ini sudah setengah mengering. Kemudian setelah ini akan saya masukkan garam sebanyak kurang lebih 1/4 sendok teh, dan juga gula pasir. Dan untuk standar gula pasirnya saya memakai 100 gram untuk setiap 500 gram kelapa parut. Ini saya memakai kurang lebih 300 gram. Setelah gulanya masuk, dia akan mencair lagi seperti ini, jadi tetap diaduk. Aduk menggunakan api kecil. Setelah gulanya mengering seperti ini, dan ini dia hasilnya. Kemudian langsung aja didinginkan, dan setelah dingin langsung dibulatkan menggunakan sendok takar yang satu set seperti ini. Saya pakai yang setengah sendok teh. Setelah dibulatkan bisa langsung dipakai atau disimpan dulu di dalam kulkas. Baik, sekian dulu, dan insya Allah di video saya yang selanjutnya saya akan berbagi resep nastarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.